Halo sahabat Sekolah Tekno, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membackup Windows ke dalam Synology ya teman-teman ya. Nah di Synology itu kita membutuhkan aplikasi yang namanya Active Backup teman-teman. Oke, di sini kita akan coba mendownload dulu aplikasinya. Ini teman-teman namanya Active Backup for Business ya teman-teman ya. Ini kita install aja. Kita tunggu sampai proses download dan instalasinya selesai ya teman-teman ya. Nah kalau sudah teman-teman, ini yang Active Backup for Business Agent-nya kita install juga ya teman-teman ya. Ini kita download dan kita install. Kita tunggu aja sampai downloadnya selesai. Nah dia ini installing. Oke, kalau sudah ini kita close aja paket centernya. Nah sekarang kita masuk ke start. Kita buka yang ini Active Backup for Business teman-teman. Nah bentuknya akan seperti ini teman-teman. Nah di sini ini kita coba maximize aja. Sekarang kita coba untuk ini aja teman-teman ya. Kita buka yang untuk personal computer. Nah ini kemarin adalah backup yang sudah saya coba. Ini kita hapus aja teman-teman ya. Oke, kalau sudah, ini kita klik yang Windows teman-teman karena kita akan membackup Windows. Terus add device. Nah di sini ada pertanyaan, kita okekan saja. Nah di sini ada tertulis how to add Windows device to the list ya teman-teman ya. Nah di sini kita diminta untuk mendownload aplikasinya teman-teman. Nah ini sesuaikan aja dengan arsitektur CPU kalian. Kalau arsitektur CPU kalian 32 bit, yang ini downloadnya. Kalau arsitektur kalian 64 bit, yang ini gitu ya teman-teman ya. Nah kalau sudah, ini kita klik aja karena saya pakai yang 64 bit. Nah ini kita download, start download. Nah kalau sudah, kita buka directory downloadnya tadi. Ini yang tadi kita download, baru kita klik kanan open. Nah, di sini proses instalasinya. Nah, kenapa sih ini harus kita install? Karena aplikasi ini yang akan menghubungkan lokal komputer kita dengan Synology ya teman-teman ya. Jadi kita kan mau membackup Windows kita. Jadi supaya Windows kita ini bisa terhubung dengan Synology, maka kita membutuhkan aplikasi ini gitu ya. Oke, sekarang ini kita close aja, terus kita klik next. Accept aja teman-teman. Next, install. Kita tunggu saja sampai instalasinya selesai. Nah kalau sudah, ini kita launch application when finish. Kita cek aja ya teman-teman ya. Finish. Nah di sini kita diminta untuk memasukkan server address-nya kita teman-teman. Nah kalau di sini kan IP saya kan nah di sini kita minta username dan password. Kita masukkan aja. Oke. Kalau sudah, ini kita connect aja teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan SSL dan NAS, itu proceed anyway aja teman-teman. Ini kita klik OK. Nah, di sini ada konfirmasi. Kita OK-kan aja teman-teman. Nah, di sini ada notifikasi ya teman-teman ya. Kalau Active Backup for Business-nya sudah terkoneksi. Oke, kalau sudah, ini kita close aja teman-teman. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman ya. Windows yang akan kita backup. Jadi ini sudah terhubung ke Synology teman-teman. Nah sekarang kita akan mencoba untuk membackupnya teman-teman ya. Sekarang kita ke Create Task. Nah di sini teman-teman. Nah di sini ada yang namanya Create a Backup Task. Nah ini teman-teman bisa pilih aja teman-teman. Misalnya teman-teman mau backup entire device, system volume, customize volume. Nah, karena kita akan membackup Windows, teman-teman pilih yang system volume aja teman-teman. Terus data transfer setting, enable data transfer compression, enable data transfer encryption. Ini kita cek-cek aja teman-teman. Nah, terus computer power setting, shutdown computer after tembak scheduled backup finish. Nah ini ada 3 pilihan, teman-teman mau pilih yang mana. Matikan komputer setelah schedule finish, cegah komputer untuk sleep atau tidur ketika
proses backup berlangsung, atau wake computer from sleep to run schedule backup, atau bangunkan komputer dari tidurnya apabila kita akan mulai untuk penjadwalan backup gitu ya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman pilih aja yang mana. Kalau sudah, di next. Jadi ini teman-teman diminta untuk memilih destinasi foldernya ya teman-teman ya. Ya udah, kita pilih yang ini aja, Active Backup for Business gitu ya. Nah, kalau sudah, ini kita klik next. Klik next. Nah, di sini adalah penjadwalannya teman-teman. Teman-teman akan melakukan manual backup atau schedule backup. Misalnya kita akan melakukan schedule backup aja ya teman-teman ya, schedule backup. Jadi nanti dia akan membackup sesuai dengan waktu yang kita tentukan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada run on daily, weekend atau weekdays. Nah, ini supaya lebih mudah aja kita buat weekend aja ya teman-teman ya. Soalnya kenapa? Kalau kita lakukan di waktu weekdays kan biasanya kita pakai komputernya untuk, atau Synology-nya untuk bekerja ya, transfer file, atau kita pakai untuk menjalankan aplikasi yang lain. Jadi kan mengganggu kalau dia backup. Jadi kita pakai di weekend aja gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita pilih weekend. Itu kita pilih di Sunday aja ya teman-teman ya. Nah, terus kita mau backup jam berapa nih teman-teman nih? Nah, karena di schedule task saya itu kan dia startup di jam 10 ya teman-teman ya. Jadi saya lakukan backupnya itu di jam 10 lebih 5 aja misalnya. Gitu ya. Soalnya kan kemarin kita sudah men-setting untuk startupnya Synology itu jam 10. Jadi kita lakukan backupnya di jam 10.15 gitu ya. Nah, kalau sudah backup event ini nggak usah, terus only run backup task with extended Windows ini nggak usah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik next. Retention policy ini saya kira nggak perlu ya teman-teman ya, ini kita next saja. Nah, ini adalah konfirmasi ulang dari task yang kita buat. Ini nama komputer saya, terus ini nama foldernya untuk kita destinasi untuk membackupnya, terus source-nya sistem volume, platformnya Windows. Kalau sudah, kita klik done. Backup now, kita yes saja teman-teman ya. Nah, oke, kalau sudah, maka ini adalah task dari Synology untuk membackup ini ya teman-teman ya, membackup sistem operasi Windows kita. Nah, sebenarnya tadi kan dia bilang backup now. Nah, karena saya bilang yes, berarti dia tidak menuruti waktunya, tapi dia membackup itu sekarang teman-teman. Gak apa-apa, ini kita biarkan aja sampai selesai nanti. Karena kan untuk schedule dia mati itu jam, power schedule, nah dia akan mati jam 3 kan teman-teman ya. Jadi saya rasa untuk dia melakukan backup sekarang itu cukup lah gitu. Ini backup sudah berlangsung, ini yang dilakukan backup sekarang. Nah, kalau yang ini itu adalah yang kemarin saya coba ya teman-teman ya. Nah, ini kenapa error? Karena dia waktu pengerjaannya itu jam 3. Padahal kan kalau jam 3 itu Synology-nya mati ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada muncul error nih teman-teman. Task failed. Kenapa task failed? Karena jam 3 itu adalah jam Synology-nya ini mati teman-teman. Tapi yang ini adalah yang sudah kita perbaiki tadi ya teman-teman ya. Untuk waktu pembackupannya itu jam 10.15. Gitu teman-teman. Ini kita klik OK aja. Oke. Nah, kalau yang ini karena ini teksnya udah bisa dibilang salah setting ya teman-teman, ini kita hapus saja nggak apa-apa. Oke, jadi ini proses backupnya akan berlangsung ya teman-teman ya, dan dia akan melakukan backup lagi besok Minggu jam 10.15 ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Gampang ya? Kalau ada pertanyaan
Tulis aja di kolom komentar, jangan lupa di like, share, dan di subscribe ya teman-teman ya, supaya channel kita jadi lebih berkembang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!